Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Royce di channel Project Kewarganegaraan. Sebuah video pembelajaran yang membahas terkait dengan informasi seputar guru dan video pembelajaran. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai PPG dalam jabatan ya, tahun 2022. Nah, dimana di sini kita bisa langsung mencari informasinya di websitenya ppg.kemdikbud.go.id. Jadi langsung aja teman-teman tulis di Google ya teman-teman. Nah, di sini nanti teman-teman juga akan mendapatkan segala informasi terkait dengan PPG, mulai dari jadwal ujiannya kapan, ada panduan seleksinya, kemudian instalasi sistem ujiannya, informasi terkait dengan ujian, sampai terkait dengan kisi-kisi. Jadi teman-teman semua bisa mendapatkannya di website ini ya. Nah, di video kali ini yang akan saya bahas adalah terkait dengan gimana caranya kita menjalankan aplikasi Save Exam Browser ya, karena ini adalah aplikasi yang digunakan untuk ujian nantinya ya teman-teman. Oke, jadi untuk teman-teman mungkin yang baru tahu channel ini, silahkan teman-teman subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya biar teman-teman semakin tahu ya informasi terkait dengan PPG, karena di sini nanti saya akan selalu mengupdate informasi terbaru dari PPG gitu ya teman-teman. Atau nanti barangkali teman-teman mau belajar juga bisa di sini. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk kali ini yang akan saya bahas adalah ini aplikasi yang digunakan ketika ujian nanti ya. Mungkin untuk teman-teman yang sudah download ya dan sudah menginstal aplikasinya, namanya Save Exam Browser. Di sini nanti kita harus login terlebih dahulu ya. Ini adalah panduan menggunakan aplikasinya. Kita login. Cara masuknya adalah kita memasukkan nomor peserta ujian ya, nanti ada di kartu ujiannya, kemudian kode validasi yang terdapat pada formulir seleksi akademik, nanti ada di situ ya. Jadi kita tinggal memasukkan. Kemudian setelah teman-teman login, nanti tampilannya seperti ini ya. Kita klik login aja. Nah, kemudian kita masuk ke ujiannya. Yang pertama yang perlu kita isi adalah masukkan nomor peserta, ini ada di kartu ujiannya, dan kode validasi ini juga ada di kartu ujian. Nah, kode masuk atau passwordnya itu akan disampaikan oleh pengawas ya. Nanti ketika mau ujian kita akan dikasih password. Ini kemudian tampilan yang selanjutnya, ini coba saya perbesar lagi ya teman-teman ya. Oke, yang selanjutnya adalah ini ada fakta integritas ya. Ini kita nggak usah ngisi teman-teman ya, kita tinggal baca aja, langsung kita klik aja ya. Saya menyetujui fakta integritas ini, jadi tinggal kita klik, baru kita proses atau kita next. Yang selanjutnya tampilannya seperti ini. Ini adalah petunjuk umum cara mengerjakannya. Misalkan bacalah soal dengan cermat, kemudian pilihan gandanya opsinya ada 5 gitu ya. Jadi kayak petunjuk secara umum. Ini adalah tampilan ketika ujian nanti ya. Misalkan ini adalah bidang studi IPA ya, bidang studi IPA misalkan seperti ini ya. Ini tampilan soalnya, di sini ada timernya yang berjalan, waktunya 1 jam ya teman-teman ya, 1,5 jam ya. Kemudian di sini kita tinggal klik aja untuk memilih jawabannya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada 2 opsi ya. Kita bisa ngeklik ragu-ragu. Kalau misalkan kita nggak tahu, masih belum terlalu yakin dengan jawabannya, kita klik ragu-ragu aja bisa ya. Nanti dia akan punya tanda yang berbeda sini. Nanti kalau misalkan masih ada waktu, kita bisa mengulangi soal yang kita udah tandai ragu-ragu tadi. Itu ya. Ini jumlah butir soalnya di sini, di sebelah sini ada navigasinya. Nanti kelihatan ya, ini kan masih putih. Kalau misalkan dikerjakan itu ini ya. Kalau misalkan dia dikerjakan, itu akan ada warna birunya. Kalau kita klik ragu-ragu, maka dia ada warna kuningnya ya. Nih, butir soal yang telah dijawab atau ragu-ragu akan berubah warna menjadi warna kuning. Tuh, jadi kayak udah kelihatan, oh berat
Kita cek nanti kalau udah selesai, berarti kalau masih ada yang kuning atau masih ada yang putih itu berarti ada soal yang belum terjawab. Jadi ini juga bisa kita loncati teman-teman. Misalkan kita mengerjakan nomor 5 gitu ya, kita kesulitan bisa kita skip langsung ke soal nomor 6. Tuh. Nah, nih kita lihat. Walaupun butir soal telah dijawab semua, peserta tidak boleh keluar aplikasi ujian sampai waktunya habis. Jadi masih ada waktu nih, misalkan 7 menit, tapi kita udah selesai mengerjakan semuanya gitu ya misalkan. Nah, kita itu nggak boleh meninggalkan ruangan ya, atau mematikan ya, atau mengeluarkan aplikasi. Jadi kita harus nunggu sampai waktunya benar-benar selesai atau waktunya habis gitu ya teman-teman. Nah, yang terakhir, kalau misalkan waktunya udah habis, ujian selesai, saat waktu habis, halaman soal akan tertutup secara otomatis dan muncul halaman seperti ini. Jadi nanti teman-teman sambil ngerjakan sambil diperhatikan ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau misalkan di sini kan ada timernya tuh ya, jangan sampai kita kehabisan waktu, karena kalau misalkan waktunya udah habis ini akan langsung seperti ini tampilannya, ujian telah berakhir. Jadi teman-teman nggak usah kaget, nggak usah khawatir, karena itu sudah otomatis di setting. Jadi kalau waktunya habis langsung ke close sendiri. Silakan mengakhiri sesi ujian dan mengisi kuesioner sesuai arahan pengawas. Nanti setelah ujian kayaknya akan ada kuesioner ya teman-teman. Jadi teman-teman ngisi itu terlebih dahulu. Dan kemudian ini yang penting juga, di sini kita nggak tahu ya kita dapat nilai berapa, karena ini nggak ditunjukkan langsung ya teman-teman. Nanti baru ada pengumumannya. Biasanya setelah semuanya selesai tes baru ada pengumuman siapa yang lolos tes akademik ini. Seperti itu teman-teman. Di sini juga ada keterangan peserta keluar dari aplikasi ujian dan Zoom secara bergantian sesuai arahan dari pengawas ujian. Jadi setelah ujiannya selesai, kita ngisi kuesioner selesai juga, terus kita fokus ke HP lagi ya teman-teman. Kita fokus ke Zoom-nya. Barangkali nanti ada kalimat penutup atau apa dari pengawas, kita dengarkan terlebih dahulu. Kalau misalkan sudah dipersilakan untuk keluar dari Zoom ya kita baru keluar. Jadi jangan sampai kita keluar sebelum diminta untuk keluar gitu ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu aja ya video terkait dengan prosedur penggunaan aplikasi Safe Exam Browser selama ujian ya. Jadi ini sekali lagi kita harus benar-benar berhati-hati dan mencoba tidak melakukan pelanggaran. Salah satunya yang pelanggaran yang sering terjadi adalah kita itu terlambat untuk masuk ujian, karena di dalam tata tertibnya itu kita nggak boleh terlambat masuk ke Zoom, apalagi kita terlambat ketika ujian kita belum masuk ya. Kalau kita baca lagi peraturannya itu kita yang terlambat sudah nggak bisa mengikuti ujian lagi ya, atau sudah dinyatakan langsung auto tidak lulus. Jadi itu sangat perlu diperhatikan sekali ya teman-teman. Mungkin cukup sekian video dari saya. Video-video yang lain bisa teman-teman cek di YouTube saya ini, dicari aja di playlist GTK. Terima kasih telah menonton video ini teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.